Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Saudara-saudara, pada kali ini saya akan berikan tambahan penjelasan terkait teknis pengutipan, karena ada beberapa mahasiswa yang bertanya tentang teknis pengutipan tertentu yang belum dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Adapun tambahan penjelasan untuk teknis pengutipan yang saya maksudkan antara lain, bagaimana kalau kita mengutip Al-Quran, kemudian bagaimana kalau kita mengutip tesis dan disertasi, bagaimana kalau kita mengutip artikel yang ditulis orang di website tertentu, bagaimana kalau kita mengutip hasil wawancara, dan kemudian hal yang penting ingin saya tambahkan adalah teknis penulisan nama orang dan judul karya, karena ada beberapa kasus sering terjadi kesalahan di dalam menulis nama orang dan judul karya. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan nantinya adalah penyusunan daftar pustaka. Mudah-mudahan dengan tambahan penjelasan terhadap beberapa teknis ini, Anda akan semakin cepat di dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah Anda. Mari kita mulai tambahan penjelasan untuk beberapa teknis pengutipan. Nah, saudara-saudara, berikut saya contohkan sebuah naskah yang di sini sang penulis mengutip Al-Quran dan terjemahnya. Kita lihat di sini ada footnote nomor 71. Bagaimana penulisan footnote-nya? Ternyata pada footnote-nya cuma tertulis Al-Quran Cordoba. Jadi menurut saya penulisan footnote seperti ini terkesan ceroboh dan tidak jelas. Oleh karena itu, jika Anda mengutip Al-Quran, hanya Al-Quran dan terjemahnya saja, biasanya Al-Qurannya bisa berbentuk seperti ini. Artinya ini adalah Al-Quran biasa yang ada terjemahnya. Maka yang harus Anda tuliskan adalah sebagai berikut. Ayat ini adalah ayat pertama pada surat Al-Ma'idah. Langsung kita mulai. Quran surat, jadi disingkat Al-Ma'idah, garing. Al-Ma'idah itu surat keberapa? Surat kelima. Kemudian titik 2, ayat 1, diakhiri titik. Jadi saudara-saudara, jika Anda hanya mengutip ayat Al-Quran dan terjemahnya seperti ini, maka penulisan footnote-nya hanya QS, ini artinya Quran surat Al-Ma'idah, kemudian garing dan kemudian nomor surat, diikuti dengan ayat, ini ayat pertama, dan diberi titik. Jadi ini sudah cukup. Kemudian kita rapikan sebentar. Ini terjemahnya sama dengan kutipan langsung. Seperti biasa kita luruskan dengan alinea. Ini sudah lurus. Sudah lurus. Baru kemudian kita miringkan. Nah, selesai untuk pengutipan Al-Quran dan terjemahnya. Tetapi jika yang Anda kutip adalah tafsir terhadap Al-Quran, ataupun mungkin ada terjemah dan tafsir terhadap Al-Quran yang disusun oleh seorang pakar, misalnya seperti gambar berikut. Jadi ini kitab suci Al-Quran, Translation and Commentary by Yusuf Ali. Ini ada penerbitnya juga. Maka ketika Anda mengutip salah satu penjelasan di dalam kitab ini, pengutipannya sama dengan pengutipan buku. Sebagai contoh misalnya sebagai berikut. Perhatikan misalnya, ini nama pengarangnya atau nama penyusunnya, diikuti judulnya, diikuti tanda buka kurung, kemudian kota penerbit, kemudian titik 2, ada spasi di sini, diikuti nama penerbit, koma, ada spasi lagi, diikuti tahunnya, tutup kurung, kemudian koma, spasi, halaman. Nah, selesai untuk pengutipan terhadap Al-Quran dan terjemahnya ataupun terhadap tafsir Al-Quran. Berikutnya adalah kutipan terhadap skripsi, tesis, ataupun disertasi.
karena masih sering ditemukan kesalahan teknis tentang cara penulisan footnote-nya. Mari kita lihat bagaimana teknis penulisan footnote untuk kutipan yang berasal dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, saya menemukan salah satu contoh footnote yang mengutip kepada tesis di dalam sebuah naskah. Perhatikan, saya melihat di sini ini ada penulis, kemudian judulnya, kemudian periode seperti ini langsung tesis dan ditutup tahunnya. Mari kita lihat bagaimana teknis mengutip tesis ataupun disertasi yang sesuai dengan teknis Chicago Manual Style atau CMS. Perhatikan, ini teknis mengutip terhadap skripsi, tesis ataupun disertasi. Kita coba pada footnote yang ini nama penulis, kemudian diakhiri koma, diikuti dengan tanda kutip 2, kemudian judul dari tesis ataupun disertasinya, dan diikuti tanda kutip 2 di akhir. Nah, kemudian buka kurung, baru kemudian di sini disebutkan identifikasi. Ini sebetulnya karya skripsi, tesis ataupun disertasi. Kemudian diikuti tanda koma, diikuti kampus di mana tesis ataupun disertasi ini telah diujikan. Ini kebetulan di University California, diikuti tanda koma, diikuti kotanya, kemudian diikuti tanda koma dan diikuti tahun, kemudian tutup kurung, kemudian diikuti tanda koma dan diakhiri nomor halaman. Jangan lupa untuk selalu meletakkan tanda titik di akhir. Kita kembali ke naskah yang tadi saya contohkan. Jadi nama penulisnya ya sudah benar, kemudian ini ada tanda kutip awal untuk judul, ini sudah benar, kemudian ini jangan lupa pasang tanda koma. Nah, di sini diikuti oleh nama atau identitas karya ini ya, karena ini tesis maka tulis saja tesis, kemudian diikuti koma. Tesis ini dari kampus mana? Anda harus tahu itu kampusnya mana. Anggap saja misalnya UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, kemudian diikuti dengan nama daerah atau nama kotanya, anggaplah kota Jambi, kemudian diikuti dengan tahunnya, misalnya ini di tahun 2020, kemudian diikuti tanda tutup kurung, diikuti koma, dan nomor halaman, misalnya halamannya 45. Tutup dengan tanda titik yang tadi kita delete. Nah, saudara-saudara, inilah teknis pengutipan untuk baik itu skripsi maupun tesis atau disertasi. Jadi jika Anda mengutip pada tesis ataupun disertasi maka ditulis seperti ini. Saya periksa di sini sepertinya ada kesalahan huruf kapital. Nah, kata dan seperti ini tidak usah dikapitalkan. Kemudian terhadap juga di juga ini tidak usah dikapitalkan, huruf kecil saja. Perhatikan sekali lagi nama penulis atau nama mahasiswanya itu, kemudian judul tesisnya. Jangan lupa judul tesis atau disertasinya diawali dengan tanda kutip 2, diakhiri tanda kutip 2, kemudian koma, kemudian diikuti buka kurung, identitas karya, tesis, kemudian nama kampus, ini UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, diikuti nama kotanya, kota Jambi, kemudian diikuti tanda koma dan tahunnya, tahun tesis ini, diikuti koma dan diakhiri nomor halaman serta titik. Cukup mudah untuk mengutip tesis ataupun disertasi. Nah, bagaimana kalau kemudian tesis ini dikutip lagi di footnote yang lain? Kita lihat apakah ada lagi. Tadi saya lihat ada. Nah, ini dia penulisnya mengutip lagi tesis ini pada footnote ke 59. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah nama akhirnya saja, kemudian tanda kutip awal, kemudian kita penggal judul ini, potong saja tidak semuanya, baru kemudian diikuti oleh halaman dan diakhiri tanda titik. Nah, saudara-saudara, untuk
kutipan tesis dan disertasi yang berulang, kita tidak menggunakan opsi logsit, tetapi perhatikan komposisinya. Jadi nama akhir penulis, kemudian judulnya. Judul di sini tidak dibineka, hanya diberi tanda kutip awal dan tanda kutip akhir. Perhatikan ada koma sebelum tanda kutip akhir. Kemudian nomor halaman dan diikuti tanda titik. Berikutnya, saya ingin sampaikan tambahan penjelasan untuk artikel yang ditulis oleh seseorang tetapi di website, bukan di jurnal. Nah, saudara-saudara, untuk pengutipan artikel yang ditulis oleh seseorang tetapi artikel tersebut ada di website, bukan jurnal, maka pengutipannya adalah sebagai berikut. Nama orangnya, seperti biasa diakhiri koma, kemudian judul artikelnya. Perhatikan komposisi tanda kutip, judulnya normal tidak dimiringkan, kemudian ada tanda koma baru ditutup dengan tanda kutip akhir, kemudian diaksesnya kapan, akses Desember 2020, kemudian alamat websitenya. Saya contohkan misalnya, saya menemukan sebuah artikel di website Kajian Pemikiran Islam. Judul artikelnya adalah ini, Ahmad Mustafa Al-Marogi. Kemudian kita lihat di sini ada penulisnya, Muhammad Ridwan. Nah, maka menuliskannya adalah, tadi nama penulisnya adalah Muhammad Ridwan. Kemudian judulnya tadi Ahmad Mustafa Al-Marogi, awali tanda kutip awal, kemudian judulnya, kemudian koma dan diakhiri tanda kutip akhir. Diaksesnya kapan? Misalnya 11 November. Kemudian alamat websitenya, Anda cukup kopas yang di atas, ya di titik. Cukup mudah untuk mengutip artikel yang ditulis oleh seseorang di website. Jadi perbedaannya dengan artikel yang dikeluarkan oleh lembaga. Kalau artikel yang dikeluarkan oleh lembaga itu judulnya terlebih dahulu, baru kemudian lembaganya, diaksesnya, tahun, dan alamat websitenya. Oh ya, jangan lupa setelah bulan ada tanggalnya ya. Misalnya seperti ini. Ya. Demikian juga yang di bawah, diakses 11 November, kemudian koma, tahunnya, koma, kemudian alamat websitenya. Akan tetapi, bagaimana kalau kemudian artikel seseorang yang di website itu dikutip kembali pada footnote yang sudah diselingi footnote lain? Misalnya pada footnote ke-6 kita mengutip karya Muhammad Ridwan ini, maka kita cukup menuliskan Ridwan, kemudian jangan lupa tanda kutip awal. Berhubung ini judulnya singkat dan menunjukkan nama orang, maka ditulis semuanya pas misalnya. Nah, demikian untuk pengulangan pengutipan artikel website yang ditulis oleh seseorang. Nah, kemudian kalau artikel itu ditulis oleh sebuah lembaga, bagaimana kalau kita mengutipnya lagi di footnote yang lain? Maka kali ini nama lembaganya terlebih dahulu yang kita tuliskan. Sebagai contoh misalnya ini footnote ke-7 misalnya. Misalnya kita mengutip yang dikeluarkan oleh Google ya. Maka Google, kemudian judul artikelnya Privacy Policy. Ya, jadi jika pada footnote lengkapnya ini urutannya adalah artikelnya terlebih dahulu, baru kemudian lembaganya. Tapi kalau kita ulang lagi mengutipnya, maka kita tulis terlebih dahulu lembaganya tersebut atau perusahaannya, baru kemudian judulnya. Baik, semoga penjelasan tambahan ini bisa menambah kejelasan kita tentang mengutip artikel dari sebuah website yang ditulis oleh seseorang.
Berikutnya kita masuk ke penulisan hasil wawancara. Nah, untuk pedoman atau teknis pengutipan hasil wawancara ini bisa beragam ya. Misalnya kalau yang Anda maksudkan adalah Anda mengutip wawancara seseorang dengan orang lain, misalnya apakah di televisi ataupun di radio, maka yang harus Anda cantumkan adalah yang diwawancarai, kemudian pewawancaranya, ini artinya ini yang penutur, ini yang mewawancarai, kemudian judulnya ya, judul pembicaraannya atau wawancaranya, maka kemudian di mana wawancara itu ditayangkan, kemudian diikuti bulan dan tanggal, atau kalau kita tanggal dan bulan diikuti tahunnya. Tetapi kalau yang Anda maksudkan adalah wawancara yang biasa, misalnya Anda dengan salah seorang guru atau kepala sekolah, maka yang harus Anda cantumkan adalah nama penutur atau yang Anda wawancarai. Seperti ini yang Anda wawancarai, Anda boleh mencantumkan ini in discussion with the author. Kalau dalam bahasa Indonesianya Anda boleh menuliskan wawancara dengan penulis ya. Kapan misalnya pada bulan Oktober ya. Tahunnya juga harus diperhatikan ya, misalnya seperti ini. Jadi sama aja misalnya Anda menuliskan seperti ini. Ini misalnya Jean Louis Picard, kemudian wawancara dengan penulis, kemudian karena kita berbahasa Indonesia, maka kapan dilaksanakan wawancara, semakin lengkap juga boleh, misalnya 25 Oktober 2020 titik. Nah, ini kalau lengkap seperti ini tidak masalah, lebih bagus ya. Yang penting susunannya siapa yang kita wawancarai, kemudian identitas kegiatannya, wawancara dengan penulis, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, jika kita mengulang, misalnya kita mengutip kembali Jean-Luc Picard, maka kita tuliskan nama akhirnya, kemudian langsung saja diskusi ya. Hanya seperti ini. Demikian juga pada footnote 10, jika kita ulang lagi, tetap kita tidak pakai logsheet offset, langsung saja misalnya Picard interview atau wawancara titik. Jadi ini adalah pengulangan untuk yang ini ya. Tapi yang 12 ini pengulangan untuk yang 10. Jadi cukup nama akhirnya, kemudian identitas kegiatannya. Baik, itu tambahan untuk cara menuliskan kutipan untuk hasil wawancara. Nah, saudara-saudara, ini yang juga sering terjadi, penulisan nama orang dan judul karya. Mari kita cek beberapa kekeliruan terkait ini. Nah, yang saya maksudkan adalah penggunaan huruf besar dan kecil untuk penulisan nama orang dan judul artikel. Perhatikan misalnya pada footnote nomor 52, ini kurang tepat di dalam menempatkan posisi huruf besar dan kecil. Jadi untuk nama penulis ini kita gunakan style kapitalis each word. Kalau kita lihat di atas tuh ada kapitalis each word. Coba kita cek. Nah, dengan kapitalis each word, setiap awal kata dari nama orang itu harus dibesarkan, kecuali kata-kata seperti dan itu kecil ya. Kemudian juga ini ada minarsih, M-nya dan S-nya juga dibesarkan. Sekali lagi, untuk penulisan nama orang, setiap awal katanya digunakan huruf besar. Kemudian yang saya maksudkan dengan judul karya, ini juga sering terjadi kesalahan. Coba kita cek kembali naskah yang tadi. Perhatikan pada footnote 53, nama orangnya juga masih ada kesalahan. Jadi sekali lagi, setiap awal kata nama orang itu harus di huruf besarkan. Kemudian ini L-nya besar, E-nya besar, dan L-nya besar lagi. Nah, untuk penulisan judul artikel ini harus dibesarkan di setiap awalnya. Perhatikan pengaruh juga, kemudian pembiayaan,
terhadap ini tidak usah. Aset juga hanya dibesarkan, perbankan juga, syariahnya juga dibesarkan, non performing besarkan, dan ada strip biasanya sini. Kemudian ini P-nya besar, F-nya, kemudian V-nya moderating dibesarin, dan Indonesianya dibesarkan. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita sampaikan karena di lapangan banyak sekali ditemukan kekurang konsistenan, baik itu dalam menulis nama seseorang maupun judul artikelnya. Baik, itu yang saya masukkan, harus tepat di dalam menulis nama seseorang dan judul artikelnya. Nah, terakhir penyusunan daftar pustaka. Jadi secara umum daftar pustaka penulisannya dibalik nama orangnya ya. Saya rasa Anda sudah sama-sama mengetahui akan hal itu. Jadi nama akhir didahulukan, kemudian diikuti nama awalnya, dan seterusnya. Berikut saya contohkan penulisan daftar pustaka. Kita lihat di naskah ini apakah penulisan daftar pustakanya sudah oke. Ya, ini dia. Kita dorong saja. Nah, saudara-saudara, ini sudah dibalik sepertinya. Hanya saja yang harus kita perhatikan bahwa ada beberapa tanda baca yang harus kita hilangkan di dalam penulisan daftar pustaka. Misalnya ini kan nama aslinya Faisal Abdullah, maka Abdullah, Faisal ini kita kasih titik. Lalu kemudian judul bukunya, kemudian kita kasih titik. Tidak ada buka kurung, tidak ada tutup kurung. Ini tadi sudah kita perbaiki, tapi belum kita update di sini. Kita buang saja. Nah, saya rasa cukup satu contoh ini. Hanya tinggal kemudian Anda sesuaikan untuk kali ini. Untuk penulisan artikel ataupun jurnal tetap tidak ada perubahan. Yang berubah hanya komposisi nama. Nama akhir didahulukan, baru diikuti nama awalnya, kemudian diberi titik. Nah, untuk ini sekali lagi ada kekurangannya di sini. Kekurangannya adalah alamat URL atau alamat link dari artikel ini pada jurnal ini. Jadi ini sumbernya dari mana, sumber websitenya, URL-nya ini harus ditambahkan di sebelah sini. Ini ada kutipan terhadap Ayu Azila Tohari, belum dibalik sepertinya. Jadi kita balik yang ini, nama akhir ditempatkan di awal, kemudian diberi koma. Ini juga nama penulis kedua itu tidak usah dibalik ya, hanya nama penulis pertama, koma nama penulis kedua. Jangan lupa diberi titik, ini masih koma, di titik aja. Judulnya ini sebetulnya tanda kutip 2 ya, kita perbaiki sedikit. Kemudian di akhirnya ya ini koma dulu, baru tanda kutip akhir. Kemudian jurnalnya dimiringkan, ini tetap volume dan sebagainya. Ini adalah alamat dari jurnal itu. Nah, bedanya kalau jurnal, kalau di footnote itu hanya halaman yang kita kutip nomornya. Tapi kalau di daftar pustaka, ini menunjukkan bahwa artikel yang ditulis oleh beberapa orang ini, berjudul ini, itu adanya di halaman berapa sampai berapa. Ini dia. Berarti artikel ini yang ada pada jurnal penelitian pendidikan sosial humaniora itu ada pada halaman 298 sampai 304. Nah, ini bedanya kalau di daftar pustaka. Tapi kalau di footnote itu cuman pada halaman yang kita kutip saja. Saudara-saudara, saya harapkan Anda bisa menyesuaikan dengan beberapa penjelasan tambahan ini. Semoga membawa manfaat. Jangan segan-segan untuk bertanya langsung kepada saya untuk hal-hal yang belum dijelaskan pada setiap penyajian. Terima kasih. Cukup sekian sesi tambahan penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.